para kiai-kiai. Kenapa ini saya sampai datang ke Banyuwangi? Karena ada video-video dari kiai-kiai Banyuwangi yang 30 detik dikirimkan ke HP saya, kemudian mengatakan kami Kiai Banyuwangi ingin Kiai Iman datang memberi pencerahan di Banyuwangi. Waktu itu masih bulan September. Kata saya, sebelum pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, saya tidak mau pergi-pergi. Kenapa? Biar keamanan negara kita yang tercinta terjamin, dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau setelah pelantikan. Kata Yai Ainul, kalau begitu sekalian Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Kembali ke tugas saya. Itu tadi belum, jangan hitung. Jadi ada sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ini masalahnya kan? Saya suruh ngomong itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan saya mau ya, tapi saya disuruh oleh moderator untuk ngomong itu. Setuju? Ada klan ngaku sebagai keturunan Nabi. Aneh turunan Nabi. Nah, pengakuan keturunan Nabi itu namanya al-khabar. Khabar itu mahtamal sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar ataukah salah? Tidak ada jalan lagi selain kita memverifikasi kebenarannya. Dari mana kita mengetahui cara piranti yang harus kita gunakan untuk mengetahui kebenaran sebuah pengakuan, sebuah klaim bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Untungnya, khusus untuk keturunan baginda Nabi, itu setiap abad ditulis keturunan-keturunan Nabi. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada yang menulis tentang nasab. Dari abad keempat sudah ada yang menulis tentang nasab. Nasab daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam dikarang 199 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu dikarang oleh Toba-Toba mengenai siapa keturunan Nabi itu sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian saya menemukan kitab yang dikarang abad keempat Hijriah, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian di abad kelima Hijriah itu banyak sekali kitab, di antaranya Tahdhibul Ansab, Muntaqilah At-Talibiyah, Al-Majdi. Di abad ke-6 kemudian ada As-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian di abad selanjutnya ada Al-Aqili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musa. Di abad ke-8, di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sughra, Umdatul Talib Al-Wusta. Di abad 10 ada An-Nafah Al-Ambariyah, ada kemudian kitab Tuhfatul Talib dan lain sebagainya. Setiap generasi itu keturunan Nabi Nah, untuk memverifikasi sebuah klaim benar atau tidak dia turunan Nabi sangat mudah. Kita kumpulkan kitabnya dari satu abad per abad sampai hari ini. Kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib
Ba'alawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus sampai tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena hasud, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat, tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakran di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun maudun munqatiun. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kasih bisa nolong. Pokoknya nasab iki wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli iku setiap masa terverifikasi di dalam kitab-kitab masing-masing.
Misalkan putune Tawangalun, dideleng kitabe ono, putune Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh Bagus Bogi tadi bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga Ketun Banyuwangi ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9 memang kitabnya ratusan. Karena mulai mengaku itu abad 9, dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9 tidak terverifikasi di abad selanjutnya bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.